Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Putut Arli dengan NPM 2417051042. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu perangkat input dan output. Pertama-tama, pengantar. Perangkat keras komputer terdiri dari input device atau perangkat masukan dan input device perangkat keluaran. Perangkat input itu digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer dalam bentuk visual, audio, atau fisik. Perangkat ini memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara efektif. Jadi media komunikasi antara komputer dan manusia itu melalui perangkat input dan output ini. Poin kedua itu perangkat input atau input devices. Perangkat input bertugas untuk mengirim data ke komputer agar bisa diproses. Berikut beberapa jenisnya. Pertama ada keyboard, alat utama untuk memasukkan teks dan perintah. Ada banyak jenis keyboard ya, itu ada QWERTY, ada apa ya? QWERTY, tata letaknya, tata letak keyboard. Ini ada QWERTY, AZERTY, QWERTZ, dan Dvorak. Tapi yang umum digunakan adalah QWERTY. Ada juga mechanical, menggunakan saklar mekanik untuk respons lebih cepat. Dan juga membran, memakai lembaran karet yang lebih murah. Membran keyboard. Menyimpan keyboard menggunakan membran karet atau silikon. Oh iya, nih keyboard umum juga ya. Nah itu keyboard tuh, penjelasan keyboard. Jadi keyboard itu untuk kita menulis, mengetik di komputer. Selanjutnya ada mouse dan touchpad. Mouse digunakan untuk navigasi kursor di layar. Nih kursor ini yang bergerak-gerak ini. Sedangkan touchpad adalah versi sentuh yang banyak ditemukan di laptop. Jadi kalau mouse itu tuh biasanya ya dia kalau nggak wireless ya wired. Kalau nggak kabel ya pakai koneksi Bluetooth atau itu. Biasanya dia kalau yang umum itu kabel sih biasanya. Keyboard kabel itu keyboard mouse kabel itu mouse eksternal. Kalau touchpad itu dia udah otomatis terpasang dari pembuatan laptop itu. Dia seperti mouse tapi kita tinggal menyentuhnya, nggak harus pakai alat-alat tambahan seperti kabel atau menghubungkannya dengan Bluetooth atau apa gitu. Ada juga jenis mouse yaitu optik. Jenis optik ini menggunakan sensor cahaya yang biasanya ada lampu-lampu merah itu, terus pakai wireless itu biasanya menggunakan sensor cahaya ini. Ada juga laser lebih presisi dan bisa digunakan di berbagai permukaan. Sama aja seperti optik tapi bedanya ini lebih presisi dan lebih efektif ya. Lebih bagus. Dan yang terakhir ada juga gaming mouse. Memiliki tombol tambah dan tingkat sensitivitas tinggi. Jadi biasanya kalau mouse gaming itu ya tombolnya tuh ada tombol tambahan seperti tombol-tombol seperti ini, ada tombol tambahan nih. Biasanya kan kalau mouse umum, mouse basic kan ini cuman kursor ini yang buat ke atas ke bawah
cuma satu ini. Tapi biasanya kalau mouse gaming itu banyak tombolnya, tombol tambahan di samping kiri, atas, bawah. Dan sensitivitas tombol mouse gaming itu biasanya gede, sangat 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 sensitif. Jika digeser sedikit langsung belok ujung ke ujung gitu. Selanjutnya ada scanner. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Jenis scanner antara lain barcode scanner, membaca kode batang di produk retail. Yang kedua, fingerprint scanner, digunakan untuk keamanan biometrik. Ya, ada scanner barcode. Ini, seperti ini scanner barcode yang seperti di toko-toko swalayan misalnya, untuk melihat harga-harga barang. Sedangkan kalau scanner fingerprint, nah dia untuk ngecek sidik jari. Selanjutnya ada microphone. Microphone berfungsi menangkap suara untuk komunikasi atau perekaman. Jenisnya antara lain mic condenser, digunakan untuk rekaman berkualitas tinggi. Mic condenser. Mikrofon menggunakan teknologi kondenser elektrostatik untuk mengubah putaran suara menjadi sinyal listrik. Oh, seperti di radio ya. Yang kedua itu mic dynamic. Mic dynamic itu cocok untuk konser dan siaran langsung. Udah. Mic dynamic. Nah, ini bisanya ini mikrofon yang umum ya, untuk karaoke, untuk konser Selanjutnya ada kamera, webcam atau webcam dan CCTV. Webcam itu digunakan untuk panggilan video dan konferensi online. Biasanya webcam itu eksternal, dipasang di laptop melalui kabel, terus dipasang di layarnya gitu, biar jikalau kamera laptop itu jelek, maka itu bisa pakai webcam untuk membuat kamera menjadi jernih. Bukan membuat sih, itu mengganti kamera jadi lebih jernih ya. Sedangkan CCTV itu kamera pengawas untuk keamanan. CCTV itu untuk biasanya kalau di kantor polisi, di lampu merah itu ada CCTV untuk merekam semua aktivitas manusia. Selanjutnya ada perangkat input tambahan. Nah, ini contohnya ada joystick dan gamepad untuk bermain game. Contohnya seperti stick PS atau Xbox. Ini kenapa sih TV? Nah, seperti ini. Stick ini biasanya untuk bermain game ya. Ada juga stick yang seperti ini, joysticknya. Joystick zaman dahulu. Dan juga stylus pen, digunakan pada layar sentuh atau tablet grafis. Biasanya HP Samsung itu biasanya ada, atau nah ini biasanya mereka untuk gambar di HP, contohnya kayak di aplikasi Corel Draw gitu, mereka bisa gambar. Mereka nggak harus gambar di kertas, bisa di HP, lebih efisien, lebih efektif. Selanjutnya ada sensor biometrik seperti pemindaian retina dan pengenalan wajah. Ini di HP-HP modern bisanya udah ada semua sih, sensor biometrik. Kalau mau buka face unlock gitu kan, dia pakai ini. Dan juga ada juga untuk pengamanan, untuk membuka pintu atau di perusahaan-perusahaan menggunakan sensor biometrik. Dan poin selanjutnya ada monitor, perangkat output selanjutnya ini, perangkat
Output yang pertama monitor, itu untuk menampilkan informasi dalam bentuk visual. Jenis-jenis monitor itu antara lain LCD, Liquid Crystal Display. Kelebihannya tipis dan hemat daya. Yang kedua ada LED, Light Emitting Diode. Kelebihannya lebih terang dan tajam, tapi artinya lebih itu ya, lebih boros daya ya. Ada lagi OLED, Organic LED, warna lebih kuat, warna lebih akur dan kontras lebih baik. Ada juga touchscreen monitor, bisa digunakan sebagai input juga. Nah ini touchscreen monitor ini monitor yang bisa di layar sentuh seperti di HP, jadi bisa disentuh. Nah seperti ini. Selanjutnya ada printer, digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar. Jenis-jenis printer antara lain inkjet, menggunakan tinta cair. Ini biasanya yang umum ya. Ada juga laser, menggunakan toner, lebih cepat dan ekonomis. Coba kita lihat printer inkjet. Nah ini biasanya di fotokopian itu banyak ya. Ada juga fotokopi laser. Nah ini sih biasanya yang kalau bagus. Ada lagi dot matrix, menggunakan pita karbon, sering digunakan untuk struktur transaksi. Dan 3D printer, mencetak objek fisik dalam bentuk 3 dimensi. Coba kita dot matrix. Oh seperti ini ya. Dan 3D apa nih? 3D printer. Kok 3D printer? Oh iya, seperti ini, dia bisa mencetak langsung jadi barang gitu ya. Selanjutnya ada speaker dan headphone. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara dalam skala besar, sedangkan headphone dan earphone untuk mendengarkan suara secara pribadi. Jadi speaker itu contohnya kayak seperti di organ itu kan, apa, atau orang-orang konser tuh speaker gede gini. Sedangkan headphone itu untuk individu, untuk telinga orang itu, yang telinga orang yang sendiri itu untuk mendengarkan. Juga earphone ini lebih kecil, bisa dimasukkan ke telinga ini. Nah earphone juga ada dua mode, ada mode wireless dan wired. Wired ya, mode wired. Selanjutnya ada proyektor, menampilkan gambar atau video di layar yang lebih besar, digunakan dalam presentasi atau bioskop. Nah ini biasanya kalau itu di bioskop menggunakan proyektor besar ini. Tidak jarang juga ada misalnya di kelas ada nobar gitu kan, menggunakan proyektor. Di Unila juga ada proyektor di setiap ruangannya itu. Selanjutnya ada perangkat output khusus. Nah ini seperti braille display, mengubah teks digital menjadi huruf braille untuk tunanetra. Jadi ini untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, seperti contohnya orang tunanetra. Kita lihat braille display. Nah ini alatnya, udah shopping sih. Nah seperti ini alatnya, dia jadi meraba, orang tunanetra tuh meraba apa yang di outputkan oleh alat ini. Jadi orang tunanetra itu walaupun tidak bisa melihat, tapi dia bisa mengerti apa yang ditulis di sini. Selanjutnya ada plotter, digunakan untuk mencetak gambar arsitektur dan teknik dengan presisi tinggi. Plotter. Nah seperti ini plotter, untuk mencetak map bisa ya, mencetak map dengan presisi yang tinggi, atau lukisan bisa juga, banner,
Poin keempat, perangkat yang berfungsi sebagai input dan output atau I/O devices. Beberapa perangkat memiliki fungsi ganda sebagai input dan output antara lain. Jadi ada juga perangkat yang bisa input dan output. Dia tidak hanya bisa input atau hanya bisa output, dia bisa kedua-duanya. Contohnya yang pertama itu ada touchscreen atau layar sentuh. Berfungsi sebagai inputan ditekan dan output menampilkan gambar. Ditemukan di smartphone, ATM, dan laptop hybrid. Nah, smartphone yang canggih sekarang itu semuanya sudah menggunakan touchscreen ya. ATM juga sekarang menggunakan touchscreen, kita tinggal ketik-ketik saja di layar, tidak perlu mengklik di tombol di bawah ATM itu. Dan laptop hybrid ini laptop yang layarnya bisa disentuh juga, sudah canggih zaman sekarang. Yang kedua itu ada modem dan router. Modem menghubungkan komputer ke jaringan internet, mengirim dan menerima data. Sedangkan router mendistribusikan koneksi internet ke beberapa perangkat. Jadi modem itu inputnya itu menerima data dan outputnya itu mengirim data ke user-usernya. Router juga sama. Selanjutnya ada media penyimpanan eksternal, contohnya flash disk, hard disk eksternal, dan SSD. Jadi dia bisa inputnya itu dia menyimpan data, kita bisa memasukkan data di dalamnya, dan outputnya dia juga bisa menampilkan data yang kita simpan. Digunakan untuk membaca input dan menyimpan data output. Nah, untuk membaca input, nah kita memasukkan datanya dan outputnya itu menyimpan data, menampilkan. Nah, di poin yang kelima selanjutnya, perbedaan perangkat input dan output. Perangkat input itu memasukkan data ke komputer, contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Output itu menampilkan hasil dari komputer, contohnya monitor, speaker, dan printer. Dan terakhir, perangkat input atau output yang bisa dua-duanya, itu dia bisa memasukkan dan menampilkan data, contohnya touchscreen, modem, dan hard disk. Ini bisa dilihat perbedaannya masing-masing. Nah, ini masuk yang terakhir, yaitu kesimpulannya, perangkat input dan output merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan perangkat. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Sedangkan perangkat output berfungsi menampilkan hasil pemrosesan komputer dalam bentuk visual, audio, atau cetakan, seperti monitor, printer, dan speaker. Beberapa perangkat juga dapat berfungsi sebagai input dan output sekaligus, seperti layar sentuh atau touchscreen, modem, dan media penyimpanan eksternal seperti SSD. Memahami berbagai jenis perangkat ini membantu pengguna dalam memaksimalkan fungsi komputer sesuai dengan kebutuhan, baik dalam pekerjaan, komunikasi, hiburan, maupun bidang lainnya. Jadi kalau kita sudah memahami input dan output ini, maka kita bisa leluasa untuk memaksimalkan pekerjaan kita baik di bidang manapun, karena kita sudah mengerti ini input untuk apa sih, output untuk apa sih, apa aja sih perangkatnya. Nah gitu. Oke, jadi saya rasa itu saja sudah cukup dari materi ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.